Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Oktaviana Rosa dengan NIM 2401010074, mata kuliah Pendidikan Pancasila, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 dengan judul Pancasila dalam Lintasan Sejarah Lahirnya Semangat Nasionalisme BPU PKI dan PPKI. Lahirnya semangat nasionalisme adalah suatu sikap dan semangat rela berkorban untuk melawan bangsa lain demi bangsa sendiri. Maksudnya di sini adalah sikap untuk mempertahankan suatu negara dengan kekuatan bangsanya, salah satunya dengan cara rela berkorban. Sikap nasionalisme ini muncul dan berkembang terutama setelah munculnya organisasi dan pergerakan. Nasionalisme dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai sebuah kata sakti yang mampu membangkitkan kekuatan berjuang melawan penindasan yang dilakukan oleh kaum kolonialis selama beratus-ratus tahun lamanya. Perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami mampu mengalahkan perbedaan etnik, budaya, dan agama sehingga lahirlah sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia. Nasionalisme di Indonesia berkembang terutama setelah munculnya berbagai pergerakan. Proses nasionalisme adalah ketika lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 diikuti oleh Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang melahirkan konsep bertanah air Indonesia. Proses nasionalisme tersebut berkelanjut dan melandasi perjuangan Indonesia hingga lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah melalui proses yang sangat panjang dan berat. Terbentuknya organisasi salah satunya yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indiji Party, dan Perhimpunan Indonesia, dan sebagainya. Pada tahun 1908 sampai 1945 melawan penjajah asing. Peran nasionalisme sebagai strateginya yaitu pemersatu, melawan penjajah, dan sikap patriotisme. Latar belakang munculnya semangat nasionalisme ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu nasionalisme dilatar belakangi dari berbagai peristiwa atau kejadian yang ada di dalam negeri. Sedangkan faktor eksternal adalah nasionalisme dilatar belakangi dari berbagai kejadian atau peristiwa yang ada di luar negeri. Pertumbuhan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam negeri, antara lain rasa senasib dan sepenanggungan atas penderitaan akibat penjajahan. Yang kedua, kesatuan di bawah Pax Neerlandische atau sama-sama di bawah penjajahan Belanda memberi jalan ke arah kesatuan. Yang ketiga, kemajuan di bidang komunikasi sehingga meningkatkan frekuensi pertemuan antara rakyat dari berbagai kepulauan. Yang keempat, adanya pembatasan pemakaian bahasa Belanda dan usaha popularisasi bahasa Melayu menjadi tali pengikat kesatuan yang ampuh. Nomor 5, adanya Undang-Undang Desentralisasi 1903 tentang pembentukan kota praja dan dewan-dewan kota praja memberikan pengetahuan kepada rakyat akan demokrasi modern. Yang keenam, pengalaman sejarah bahwa semangat pergerakan merupakan reaksi atas semangat kedaerahan yang mempunyai banyak kelemahan. Yang ketujuh, inspirasi kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar dapat disebutkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya ide-ide barat yang masuk lewat pendidikan barat yang modern yang telah tergantikan pendidikan tradisional. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang mengembalikan kemampuan bangsa kulit berwarna terhadap bangsa kulit putih. Yang ketiga, timbulnya pergerakan dan perjuangan bangsa lain yang menentang penjajahan seperti di India, Turki, Irlandia, dan lainnya. Di antara faktor internalnya yaitu pertama, perluasan pendidikan, yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, yang ketiga, rasa senasib seperjuangan, yang keempat, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Salah satu contoh organisasi etnis yaitu Jong Ambon, Jong Minahasa, Sarekat Pasundan, Perserikatan Madura, dan Perkumpulan Betawi. Sedangkan organisasi kedaerahan yaitu Jong Java, Jong Sumatera, dan lain-lain, serta organisasi keagamaan yaitu NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain.
Faktor eksternalnya yaitu berkembangnya paham baru, yang kedua berbagai peristiwa di luar negeri seperti kemenangan Jepang atas Rusia, yang kedua berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Sejarah singkat Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 pada hari Rabu kurang lebih pukul 9 pagi yang bertempat di Aula Sofia. Organisasi ini diketuai oleh Suetomo. Nama organisasi tersebut atas usul M. Soeraji yang dilatar belakangi dengan peristiwa ketika Dr. Wahidin Sudirohusodo hendak ke Banten dan singgah di Sofia. Kata Budi Utami adalah bentuk kromo dari Budi Utomo. Hal ini juga dikaitkan dengan sebuah penghormatan terhadap gagasan dan mencetuskan ide pembentukan organisasi. Jika Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908 dianggap sebagai tonggak kebangkitan kesadaran nasional, maka Sumpah Pemuda yang diambil pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak berdirinya bangsa. Muhammad Tabrani yang merupakan wartawan muda di koran Hindia Baroque kala itu berhasil mengadakan konferensi organisasi pemuda nasional pada tanggal 15 November 1925 di Gedung Lux Orientis, Jakarta, yang dimana konferensi tersebut dihadiri wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera, pelajar Minahasa, Sekaroken, dan peminat perorangan, yang dimana keputusan penting dari konferensi itu adalah akan diadakan kerapatan besar pemuda yang sekarang dikenal dengan Kongres Pemuda Pertama pada 30 April hingga 2 Mei 1926 di Jakarta. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda Pertama adalah untuk membangkitkan semangat kerjasama di antara berbagai organisasi pemuda di Indonesia supaya terwujud dasar pokok untuk lahirnya Persatuan Indonesia. Kongres Pemuda Pertama membawa dampak dan pengaruh positif bagi organisasi pemuda. Kongres Pemuda Pertama yang diselenggarakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926 yang diberi nama Pemuda Indonesia. Sedangkan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda kedua dengan partisipasi seluruh organisasi pemuda untuk membentuk Tentara Nasional. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 yang membahas tentang harapan Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dan sanubari para pemuda dan hubungan persatuan dengan pemuda. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 membahas masalah pendidikan, bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Sudah. Sehingga nasionalisme Indonesia mendapat pengaruh dari ide-ide besar dunia, termasuk ide kemerdekaan, persamaan, solidaritas, dan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme yang sempit, sombong, serta kosmopolitanisme. Nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme yang reaktif atau emosional, melainkan nasionalisme yang cerdas. Di era global di mana mengalami perkembangan, maka kaitan antara nasionalisme dengan demokrasi yang sangat signifikan. Lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang sejarah BPUPKI. BPUPKI sendiri yaitu Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Mengapa Jepang membuat BPUPKI ini? Karena Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Maksudnya yaitu supaya rakyat Indonesia mau membantu Jepang dengan sukarela. BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan dua wakilnya, yaitu Sueroso dan Hibang Seiyosho. BPUPKI ini diadakan dengan dua kali sidang. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang isinya yaitu merumuskan dasar negara yang nanti hasilnya adalah Pancasila. Dalam merumuskan dasar negara kita terdapat 3 tokoh yang mengungkapkan dasar negaranya. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Suetomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Yang pertama oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945
yang terdapat 5 ide isinya, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua yaitu Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 dengan 5 ide juga. Yang pertama dasar persatuan dan kekeluargaan, yang kedua ketuhanan, yang ketiga dasar kerakyatan atau permusyawaratan, yang keempat dasar kooperasi dalam sistem ekonomi, yang kelima mengenai hubungan antar bangsa. Dianjurkan supaya negara Indonesia bersifat sebagai negara Asia Timur Raya sehingga masih tanpa ada keterikatan antar Jepang. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan 5 ide juga, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Dengan adanya dasar oleh Insinyur Soekarno, Insinyur Soekarno juga mengusulkan tentang nama Pancasila yang artinya Panca 5 dan sila dasar atau aturan. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni juga disebut sebagai hari kelahiran Pancasila karena pertama kali nama atau istilah disampaikan oleh beliau yaitu Insinyur Soekarno. Saat sidang BPU PKI masih menyisakan persoalan prinsipil, persoalan yang nasionalis mengenai negara yang akan didirikan. Pancasila yang diuraikan oleh Insinyur Soekarno sedikit tidaknya dapat menundukkan pertentangan yang mulai tajam. Sebelum sidang berakhir, dibentuk panitia kecil untuk merumuskan Pancasila atau Panitia 9. Panitia 9 atau panitia kecil ini dihadiri oleh 38 anggota yang ada di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang mulai bersidang pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Persidangan ini disebut sebagai sidang tidak resmi dan hanya dihadiri oleh 38 anggota. 9 tokoh panitia 9 atau panitia kecil ini diantaranya adalah yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Haji Agus Salim, yang ketiga Mr. Ahmad Subarjo, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Muhammad Hatta, yang keenam A.A. Maramis, yang ketujuh Abdul Wahid Hasyim, yang kedelapan Abdul Kahar Muzakir, yang kesembilan Adi Kusno Tojosujoso. Tujuan dibentuknya panitia kecil atau panitia 9 ini adalah bertujuan untuk menyimpulkan hasil sidang pertama dari BPU PKI yang diusulkan oleh 3 tokoh. Maka hasil sidang dari 3 tokoh tersebut dijadikan satu dan maka jadilah dasar negara atau Pancasila. Selanjutnya hasil dari panitia 9 atau panitia kecil itu adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam hasil panitia 9 ini terdapat perbedaan antara dua kelompok tentang dasar negara. Tampak ketika bunyi sila pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa dipersoalkan oleh kelompok Islam. Menurut kelompok Islam, pencantuman sila pertama tidaklah jelas, maka perlu ditambah lagi dengan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Penambahan 7 kata ini kemudian menimbulkan perdebatan yang alot antara kelompok nasionalis atau tokoh Kristen dengan kelompok Islam. Hasil rumusan Piagam Jakarta dan berbagai usulan yang berhasil dihimpun kemudian diberi tanggapan yang cukup tajam oleh Lathur Harari yang merangsang perdebatan 7 kata beserta pasal-pasal lain seperti agama negara dan syarat agama seorang presiden. Panitia 9 atau panitia kecil berhasil menurunkan dan meredakan ketegangan ideologis yang terjadi. Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tim perumus tersebut pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merampungkan rumusan Pancasila yang terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi rancangan dari Piagam Jakarta yaitu
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang bertujuan untuk menentukan bentuk negara, yang kedua wilayah negara, yang ketiga kewarganegaraan, yang keempat rancangan undang-undang dasar, dan yang kelima pendidikan dan pengajaran. Maksud membentuk negara yaitu bentuk negara republik, dan wilayah negara yaitu batas-batas wilayah negara Indonesia. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus dan pada saat tanggal yang sama dibentuk PPKI. PPKI sendiri yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Zokuritsu Junbi Inka, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Tujuan dibentuknya PPKI ini adalah untuk melanjutkan tugas BPUPKI yang terjadi dalam 3 sidang. Yang sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden, yang ketiga membentuk Komite Nasional. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai hasil perjuangan panjang dalam merealisasikan imajinasi atau cita-cita untuk bebas dari belenggu penjajahan. Selain itu, kemerdekaan juga tidak lepas dari konstelasi dunia yang ikut berkontribusi melahirkan Indonesia dalam panggung negara-negara di dunia. Pasca dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 8 dan 9 Agustus 1945, membuat Kaisar Hirohito pada tanggal 14 Agustus 1945 menyerah dan menyerukan perhentian perang melawan Sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah kota kewedanan di utara Karawang yang telah dibebaskan dari kekuasaan Jepang dan dijadikan sebagai markas kompi tentara peta yang dipimpin oleh Sudarjo Subeno. Bapak Ahmad Subarjo dari kelompok tua dan Sudarjo Subeno dari kelompok muda sepakat untuk berdiskusi dan membuat kesepakatan. Soekarno dan Hatta langsung dibawa ke kediaman Laksamana Muda Maida. Bapak Subarjo meminta rumah Maida agar tokoh-tokoh gerakan berwenang untuk berkumpul di rumahnya untuk merencanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, Laksamana Maida memberikan izin dan memastikan keselamatan mereka di kediamannya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 di Jakarta. Musyawarah diadakan di malam yang sama. Diskusi tentang teks proklamasi telah dimulai pada pukul 23.00. Bapak Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat pertamanya yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian Muhammad Hatta melengkapi dengan kalimat, "Hal-hal yang menyangkut peralihan kekuasaan dan lain-lain diselesaikan dengan penyelesaian dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya." Perumusan teks proklamasi hingga penandatanganan baru selesai pada pukul 4 subuh tanggal 17 Agustus 1945. Ditetapkan pula pada saat deklarasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10.00 WIB.
Meski isinya sederhana, teks proklamasi memiliki makna yang mendalam karena menyatakan bahwa rakyat Indonesia yang dulunya terjajah telah mencapai kemerdekaan. Rancangan teks proklamasi kemudian diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Saat mengetik, Sayuti mengubah kata tempo dan wakil rakyat Indonesia menjadi atas nama rakyat Indonesia. Tanggal juga diubah menjadi Jakarta hari 7 bulan 8 tahun 5 secara tertulis. Yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Tepat pada hari Jumat pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan Ramadan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 Jakarta. Ibu Fatmawati merupakan tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan karena merancang bendera merah putih yang dikibarkan saat upacara proklamasi 17 Agustus 1945. Lanjut untuk sidang yang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang dilaksanakan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Insinyur Soekarno juga meminta Ahmad Sutarjo dan Kasman Singodimedjo untuk membentuk tim kecil membahas mengenai bentuk departemen tetapi bukan menyangkut orang-orang yang akan duduk di dalamnya. Selanjutnya pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, tanggal 19 Agustus 1945, sidang PPKI kedua berakhir dengan hasil yang pertama, membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 provinsi, yang kedua, membentuk Komisi Nasional Daerah, yang ketiga, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, yang kelima, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Sampai akhirnya pada sidang PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 dalam melibatkan para pemuda dengan hasil yang pertama menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat, yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.